Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana cara membuat charger aki. Ya, aki yang bisa digunakan pada sepeda motor ataupun aki yang digunakan pada mobil ataupun aki yang beredar di pasaran, entah itu akinya untuk setrum ikan dan lain-lain. Dan sesuai dengan judul ini saya akan memberikan skema dan cara merakit charger aki dengan menggunakan dua bahan saja. Yang pertama yang harus kalian punya yakni trafo. Trafo di sini kalian harus tentukan terlebih dahulu mau menggunakan trafo apa. Yang pastinya outputnya itu sekitar lebih dari aki yang bakalan di charger. Contohnya akinya 12 volt 3 ampere. Seperti dengan aki sepeda motor yang sudah saya perbaiki ini, terlihat banyak solderannya ya. Apa ini maksudnya, sama saya disolder untuk tutup luarnya ini, tutup hitam dan wadah warna bening ini, warna putih bening ini. Ini menurut saya ya, menurut pemahaman saya 12 volt dan 3 ampere. Aki di sini 12 volt dan kekuatannya ataupun arusnya 3 ampere. Untuk skema charger, untuk skema charger aki, sediakan trafo minimal 5 ampere. Trafo step down. Di sini tegangannya 0 220 dan outputnya di sini ada 0, ada 6 dan juga 12, 15 dan di bawahnya 18, terus 20, 22, 24. Contohnya kalian mempunyai trafo 5 ampere atau 10 ampere. Alangkah baiknya untuk penggunaan trafo itu menggunakan trafo yang sekiranya murni. Contohnya banyak beredar di pasaran dengan merek Bell, BLT ataupun Era ataupun Excel ataupun produk-produk lainnya. Yang kedua yakni dioda kuprok. Ini merupakan skema dari dioda kuprok. Yang mana untuk pin ini ya, pin ini menjadi outputnya nanti bakalan menjadi tegangan plus positif dan sebelahnya di sini menjadi tegangan min ataupun negatif. Dan untuk jalur yang sebelahnya ini, yang dua di sini, saya hubungkan ataupun bisa kalian hubungkan dari 0 ya, dari 0 ke sini dan 15 ya, ingat ya, ini 15. Kalian harus mengambil tegangan dari trafo di sini yakni tegangannya 15 ya. Nah, untuk 0 dan 220 ini pasang ke PLN, tegangan PLN. Saya contohkan di sini akinya ya, saya gambar aki plus min, aki sepeda motor. Dan untuk prop ini, prop hitam ataupun yang akan menghasilkan tegangan plus, taruh di plus pada aki, dan min di sini taruh ke min aki.
Hanya itu saja untuk skema. Dan sudah saya buatkan untuk charger aki, dan di sini saya menggunakan besar kali. Di sini saya menggunakan trafo 10 ampere kecil merek Bell ya. 10 ampere. Di sini saya menggunakan tegangan 0 dan tegangan 15. Kenapa saya menggunakan tegangan 15? Contoh dasarnya seperti ini. Aki kan menggunakan ataupun aki di sini tegangannya 12 volt. Jadi untuk menyuplai ataupun mengisi ataupun mencarger aki di sini harus melebihi dari kapasitas aki di sini. Berapa nominalnya? Yakni tegangannya 15. Kalau menggunakan 16 ataupun 18, oh ya salah ya, ini 18, maaf ya, ini 18, 0, 6, 12, 15, 18, 20, 22, 24. Kalau menggunakan tegangan 18 apakah bisa? Bisa. 20 apakah bisa? Ya bisa, sampai 24 juga bisa. Lah, kenapa saya menggunakan tegangan 15? Ini juga bisa ya. Sebenarnya sudah mampu untuk mengisi aki di sini, untuk mencarger aki di sini. Kenapa saya tidak gunakan 18? Kalau menggunakan tegangan 18 sampai 24, untuk akinya itu cepat panas, ataupun pengisiannya itu lebih cepat. Tapi untuk keawetan aki, saya sarankan cukup menggunakan tegangan 15. Tidak lebih dari tegangan yang dikeluarkan oleh aki. Contohnya seperti ini. Ini aki dan tantar. Dan ini untuk prob merah ataupun positifnya taruh di plus aki, dan yang satunya di main. Contohnya ketika dinyalakan untuk trafo dan disearahkan menggunakan dioda untuk menjadikan tegangan AC menjadi DC, yang mana akan ditransfer ke aki, itu aki akan bekerja, dan ya aki di sini bakalan mengeluarkan gelembung-gelembung. Nah, saya coba terlebih dahulu. Terlihat barusan pada aki mengeluarkan gelembung-gelembung, itu tandanya charger, itu tandanya aki sudah aktif ataupun sudah bisa menerima tegangan dari trafo. Jika tidak mengeluarkan gelembung-gelembung, contohnya aki di sini sudah swak, ketika diukur seumpamanya di sini terukur 6 volt. Lalu kalian cas menggunakan charger yang sudah saya berikan tadi skemanya, dan tidak mengeluarkan gelembung-gelembung. Nah, untuk hal seperti itu bisa ditunggu sekitar 5 sampai 15 menit. Karena kenapa? Cairan ataupun air aki di sini kalau masih belum mendapatkan aliran listrik, maka akan diam. Ketika mendapatkan aliran listrik, maka aki bakalan menghasilkan gelembung-gelembung.
sama dengan air mineral, kalau tidak dipanaskan menggunakan api tidak akan mendidih. Sama dengan ini. Tapi untuk air aki di sini, ketika menerima tegangan dari trafo, dari charger aki, dan sudah terisi elektrolit ataupun sumber-sumber tegangan dari charger aki, bakalan mendidih, bakalan mengeluarkan gelembung-gelembung. Nah, untuk batas maksimal ketika kalian mencharger aki, ketika dirasa sudah panas, ketika sudah dirasakan panas, nah, kalau cuma hangat itu biasa, tapi kalau sudah terasa panas, apalagi sampai tangan ini enggak nahan untuk megang, itu tandanya aki sudah cukup untuk di charger. Oke, cukup itu saja. Sekian, terima kasih.